Terima kasih Mbak Aziza atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, pendengar Story Morning ya. Alhamdulillah kita akan membahas pagi hari ini sebuah ayat yang biasanya kalau hari Ahad itu kita terima undangan ya. Nah, hari ini saya juga ada walimah ini, undangan walimah. Jadi ini ayat yang sangat familiar dan saya yakin kita semua minimal pernah baca ya. Minimal pernah membacanya dan minimal juga tahu artinya. Melanjutkan pembahasan kemarin tentang nikah autopilot ya. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya kita familiar, tetapi kita kadang masih di wilayah remang-remang gitu ya. Antara kan ilmu itu ada level-levelnya. Kalau tidak tahu sama sekali namanya jahil. Ya. Kalau taunya dikit ya, dan cenderung tidak tahu dibanding tahu itu namanya waham. Tapi kalau 50-50 ya itu namanya syak. Ya. Kalau yang 75% itu namanya zon. Nah, kalau benar-benar tahu namanya ilm. Nah, kita sering masih di wilayah kalau nggak syak, waham. Padahal kalau kita ingin al-ilmu qabla qaul wal amal ya. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan ya. Gitu kata Imam Bukhari. Jadi kita mengilmui tentang nikah ya, itu bukan karena kita ingin mengglorifikasinya, jadi seolah seluruh masalah itu solusinya menikah gitu. Kayak kemarin itu ada yang bikin curhat di meme itu, bosen kuliah, nikah aja kayaknya enak gitu ya. Nah ini juga berlebihan. Seolah semua masalah remaja, masalah pemuda hari ini tuh nikah titik. Padahal setelah menikah juga ada masalah-masalah berikutnya. Atau meremehkannya, atau bahkan membencinya. Membenci pernikahan. Ada nggak? Ada. Ada orang yang membenci pernikahan, entah trauma masa kecil, atau trauma keluarganya, atau dia kebanyakan nonton film atau informasi tentang perceraian, tentang kekerasan dalam rumah tangga, atau tentang istri direbut orang, ya, atau suami direbut orang, begitu. Ini saya pernah mengikuti sebuah acara yang dihadiri para hakim agama. Waktu itu acara ekonomi syariah, karena waktu itu di ekonomi syariah. Saya ngobrol santai berdua dengan hakim agama. Sekarang itu perceraian meningkat. Dan perceraian itu didominasi mereka yang baru menikah 5 tahun. Dan yang unik sekarang itu, yang menuntut cerai itu kebanyakan dari pihak istri. Dari pihak istri. Nah, ini sebuah fenomena yang perlu kita waspadai, yang perlu kita tempatkan secara proporsional. Ya. Termasuk yang kita khawatirkan sekarang itu orang membenci menikah dengan cara mengkampanyekan tentang ya kehidupan tanpa pernikahan, Saman Leven ya. Atau apa istilahnya itu friend with benefit ya, kalau jadi istilah-istilah sekarang itu friend with benefit. Jadi orang berteman nggak mau nikah. Kalau kita amati kehidupan di barat ya, ada orang sudah pacaran, punya anak, baru meresmikan pernikahan setelah punya anak 20 tahun kemudian. Ini kan aneh. Atau sekarang lagi marak juga ya, kampanye pelangi ya. Harus tamaan hal-hal yang secara fitrah itu ditolak oleh masyarakat muslim secara umum. Tetapi itu dikampanyekan terus-menerus. Saya kasih ilustrasi begini. Orang Indonesia itu kalau suruh makan tikus, saya pikir akan jijik dimanapun. Tapi ada satu peradaban, ada satu masyarakat yang biasa aja makan tikus. Mereka nggak jijik. Ya. Nah,
Kalau itu terus-menerus dikampanyekan, sesuatu yang menjijikkan, itu lama-lama akan jadi biasa. Dan itulah yang terjadi pada pernikahan. Pernikahan itu digambarkan buruk gitu ya. Maka ketika yang haram itu dipermudah, ya, maka yang halal itu akan jadi sulit. Kalau orang mau berbuat haram itu mudah, maka yang jalan halal itu jadi sulit. Yang awalnya umum ya orang kalau sudah dewasa menikah, ya. Dan kadang ya seperti pekan kemarin disampaikan autopilot tanpa perencanaan, tahu-tahu nikah gitu aja, sehingga kaget gitu kan. Padahal ini ibadah yang paling lama. Orang mau haji saja itu sekarang daftarnya 30 tahun sebelumnya. Padahal untuk ibadah yang mungkin cuma 40 hari, 1 bulan lah. Kalau yang hajinya cepat, ya kayak furoda, yang itu mungkin lebih cepat lagi, mungkin cuma 2 pekan gitu. Nah, ini ibadah yang sepatnya itu, misalkan umur 25, orang meninggal sampai umur 70, ya, berarti berapa tahun? Berarti 45 tahun dia menjalani ibadah pernikahan. Dan dampaknya jangka panjang. Maka ini kita akan bahas coba tema An Eternal Love. Ya, ini sebenarnya kalau kopi hitam bahasa Inggrisnya black tea gitu ya. Ini cuma biar umumnya saja gitu ya, kita pakai istilah. Oke, kita masuk ke pembahasan ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kita tahu di surat Ar-Rum ya. Ar-Rum ini ya. Kita kalau bahas surat Ar-Rum, Ar-Rum itu sebenarnya diawali dengan surat tentang peperangan, yaitu tentang kalahnya Romawi. Jadi Ar-Rum ini fokus membahas tentang bangsa Romawi, ya. Dan diawali dengan ayat muqatta'ah. Ayat muqatta'ah, ya. Alif lam mim gulibatir rum. Ini gulibat itu fi'il majhul, fi'il madhi majhul. Awalnya guliba karena Arum, sebuah negara itu muannas, maka menggunakan tak gulibat. Karena bertemu alif lam jadi gulibatir rumu. Nah, Arumu sebagai naibul fa'il. Siapa mengalahkan? Tidak disebutkan di ayat ini. Tetapi kalau kita paham sirah, nah, yang mengalahkan adalah Persia. Biasanya ayat muqatta'ah itu tentang ayat yang berikutnya itu tentang Al-Qur'an. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Dan yang sejenisnya. Tentang kebenaran Al-Qur'an, tentang bahwa Al-Qur'an itu sesuatu yang datang dari Allah, tidak bisa diragukan lagi, ya. Petunjuk bagi orang bertakwa. Tetapi ayat ini alif lam mim berikutnya bilibatiru. Dan sebenarnya kalau kita bahas salah satu mukjizat Al-Qur'an adalah Al-Quran menyampaikan informasi yang akan terjadi setelahnya. Dan pasti benar. Gitu ya. Karena waktu itu settingnya terjadi perang besar, memang memperebutkan satu wilayah ya antara Romawi dan Persia. Ya. Biasanya kalau kita baca kisah Abraha, kemudian Syam, ya, itu adalah wilayah-wilayah. Ya. Abraha itu di Yaman. Ya. Itu wilayah-wilayah yang jadi perebutan. Dengan Jazirah Arab itu wilayah yang tidak dilirik oleh peradaban besar Romawi dan Persia karena padang pasir tidak menarik gitu. Nah, sedangkan Yaman, Syam itu menjadi perebutan. Nah, kadang Romawi kalah, kadang Persia kalah. Tetapi di waktu itu ada kedekatan. Jadi kita tahu kalau ada perbedaan, ternyata hati kita itu cenderung pada yang lebih dekat gitu. Contoh Nabi Muhammad dan para sahabat itu lebih cenderung pada Romawi. Kan Romawi ini ahli kitab. Sama-sama menerima ajaran yang menyembah Allah. Ya. Tapi memang berbeda dengan umat Islam. Tetapi ada sedikit persamaan, dia memiliki kitab namanya Injil. Sedangkan orang Quraisy itu lebih pro kepada Persia. Ya. Lebih pro pada Persia karena mereka menyembah api.
Sedangkan orang Quraisy itu menyembah berhala. Ada kedekatan, ada kedekatan. Nah, ketika Romawi kalah, ya, turun ayat ini. Gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saya gelibun. Bahwa nanti setelah kekalahannya itu Romawi itu akan menang. Ya. Dan itu ditunggu-tunggu antara orang Quraisy sama umat Islam, ya, para sahabat. Apakah Quran akan terbukti, gitu kan? Akan terbukti. Dan itu terjadi beberapa tahun kemudian, sekitar 9 tahun kemudian, barulah Romawi mengalahkan Persia. Dan ini juga jadi bukti kebenaran Al-Quran. Sebagaimana surat Al-Lahab turun. Ya. Surat Al-Lahab turun itu beberapa tahun sebelum Abu Lahab mati. Ya. Jadi kalau seandainya Abu Lahab itu masuk Islam, maka tabat yada abi lahabi wa tab, itu akan menjadi pertanyaan dalam benak manusia. Oh, Al-Lahab, Abu Lahab itu masuk Islam. Padahal sudah dinas. Tetapi memang Allah sudah menakdirkan sebelum penciptaan manusia, siapa ahli sa'adah, siapa yang berbahagia, siapa yang mengakhiri hidupnya dengan sengsara. Dan salah satunya disebut sebagai Abu Lahab itu akan masuk ke dalam api neraka. Ini sebagai gambaran. Jadi ini ayat-ayat Allah. Untuk kita masuk ke pembahasan ayat ini. Kemudian di ayat ke-20 ya. Kita sebelum ayat ini ayat ke-21, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarun tantashirun ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ayat-ayatnya, dia menciptakan kalian dari tanah, kemudian kalian manusia menyebar kemana-mana. Tantashirun, intishar. Jadi manusia hari ini itu kan jumlahnya berapa ya? Mungkin 7 miliar lebih, saya belum tahu data terbaru ya. Pokoknya itu jumlah. Dan seperlimanya itu muslim. Seperlimanya muslim. Dulu 1,3 miliar itu muslim. Mungkin sudah beberapa tahun mungkin sudah nambah lagi. Artinya begini. Ini dulu manusia ini dari Adam dan Hawa. Ya. Kemudian menyebar kemana-mana. Dan salah satu bentuk persebaran itu, ya, salah satunya nanti akan berkumpul. Hari ini kita akan mudah mendapatkan. Ya, ada orang Indonesia menikah dengan orang Amerika, ada orang Indonesia menikah dengan orang Arab, ya, atau orang, saya punya murid les itu apa namanya, orang Maroko menikah dengan orang Holland, ya, tinggal di Jakarta. Jadi manusia itu tangtasyirun ya. Jadi mereka ini tersebar kemana-mana. Barulah kita masuk ke ayat ini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi kita harus paham membaca ayat Allah ini ya, harus dengan penuh ketundukan ya. Jadi kita mengapresiasi ayat, setiap ayat itu mukjizat. Ayat itu sendiri adalah tanda. Ayat itu maknanya alamat. Kalau saya bilang alamat saya di Purwokerto gitu ya. Nah, jadi kalau orang mencari akan ketemu gitu kan. Ada orang janjian ketemu di mana, udah Sherlock saja. Itu kalau dicari situ akan ketemu. Dan ini Allah menyebutkan tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, masuk ke keberadaan Allah, keesaan, kekuasaan, ya, itu adalah dia ciptakan kalian ya, dari jenis kalian sendiri berpasang-pasangan. Allah tidak ciptakan pasangan manusia misalkan dari bangsa jin, ya, atau sebagian manusia yang punya kelainan ya, dengan hewan gitu ya. Nah, tidak. Allah ciptakan pasangan manusia itu min anfusikum azwaja. Kata zauj ya, dalam bahasa Arab itu umumnya diterjemahkan suami. Padahal sebenarnya juga bisa bermakna istri. Azwajan itu jamak dari zauj. Artinya pasangan. Kalau ada pasangan positif, negatif, pedagang, pembeli ya, ada pengusaha, karyawan ya. Dan di sini dalam kehidupan manusia ya, kalau kita berandai-andai, seandainya tidak ada pernikahan, seandainya tidak ada
Allah syariatkan pernikahan. Betapa rusaknya manusia. Betapa manusia itu tidak lebih seperti binatang. Karena di antara maqasid syariah adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Maka hujah untuk menolak LGBT itu mudah sekali. Seandainya seluruh manusia itu ya, menjadi penyuka sejenis, punah manusia itu. Padahal salah satu ciri makhluk hidup, kalau kita belajar biologi IPA SD itu, ciri-ciri makhluk hidup apa? Berkembang biak. Jadi kalau manusia tidak menikah dengan lawan jenisnya, dari jenisnya sendiri, dia menyalahi fitrahnya. Saya kasih contoh mudah. Ya. Kalau di Inggris, saya pernah ikut webinar yang isi muslimah Indonesia tinggal di Inggris. Di Inggris sekarang itu ada toilet laki-laki, toilet perempuan, dan toilet netral, ya, bebas gender. Ya. Jadi kalau ada yang transgender atau yang gay atau yang yang lesbi atau yang punya kecenderungan, jadi milih dia itu laki-laki perempuan itu harus dia menentukan sendiri gitu ya, bukan dari fitrahnya, dari penciptaannya, tapi saya menentukan laki-laki, akhirnya dia berubah. Tetapi anehnya di dalam olahraga, karena sport itu salah satu menguji sportivitas, bisa nggak seorang perenang aslinya laki-laki mengikuti kelas perempuan? Akan ditolak, akan ditolak. Atau dulu ada karena satu kondisi tertentu seorang pemain voli, dia memang punya apa ya, kalau di fikih itu istilahnya hunsa, atau jadi karena tidak tampak ya antara apakah dia itu laki-laki atau perempuan, tetapi hormonnya itu laki-laki. Kemudian setelah dicek secara medis, secara keseluruhan, oh ternyata dia laki-laki. Maka dia kemudian dinyatakan laki-laki, bukan laki perempuan. Itu beda lagi kasusnya. Tetapi intinya azwajannya Allah pasangkan manusia itu wa khalaqnakum azwaja kalau di surat An-Naba. Dan kami ciptakan kalian itu berpasang-pasangan siang malam. Apalagi ada bumi, ada gunung, ada langit, kemudian ada matahari, ada pokoknya sesuatu itu berpasangan, ada matahari, rembulan dan sebagainya. Untuk apa itu semua? Litaskunu ilaiha. Ya, supaya kalian merasakan sakinah dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dia jadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah. Nanti kita akan bahas apa itu mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal itu sungguh ya, tanda-tanda bagi orang-orang atau kaum yang berfikir. Ya. Ini ada lamul muzhalaqah. Jadi kalau ada inna, ya, innal insana lafi khusrin, nah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi lam taukid yang digeser ya. Karena ada inna maka lamnya di belakang. Jadi kita ada beberapa keyword ya. Pertama ayat atau signs. Kalau kita baca lampu merah itu ya, hijau jalan, ya, kuning hati-hati, merah berhenti, itu tanda. Kalau kita penuhi lalu lintas itu akan tertib, Ya, kalau tidak dipenuhi, crowded, ya, kecelakaan, ya, pokoknya musibah lah gitu. Atau kalau di lampu perlintasan di kereta api itu harusnya kan yang kiri gitu ya, tapi nanti ada yang menyebar ya, jadi yang harusnya di kiri dia memenuhi yang kanan, sini juga sama. Jadi nanti ketika kereta sudah lewat bisa ya benturan gitu ya. Nah ini karena tidak membaca tanda. Dan di antara tanda-tanda Allah ya, dia menciptakan sekalian adalah berpasangan. Ya, dan itu agar kita merasakan comfort, ya, nyaman, ketenangan ya. Dan dia menjadikan di antara kalian itu compassion dan mercy. Ya. Nah, ini adalah tanda bagi orang yang mau berpikir. Ya, kita masuk ke pembahasan ayat. Ada yang kemarin sudah melihat hasil foto kamera James Webb, ya, bahwa berapa miliar tahun yang lalu, ya, itulah cahaya yang bisa ditangkap oleh kamera tercanggih hari ini.
Betapa indahnya, betapa luar biasanya. Dan bayangkan kalau tanda itu, kalau hari ini bagaimana? Nah, nanti yang bisa ditangkap oleh generasi entah berapa tahun lagi itu. Karena cahaya yang bisa ditangkap bintang itu, cahaya bintang yang kita lihat hari ini, itu bukan cahaya bintang yang update hari ini, tapi cahaya bintang yang terdahulu. Nah, ini itu semua tanda. Maka kalau di ayat-ayat Makkiyah, kalau kita baca An-Naba misalkan, atau surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali wa ilal ardi kaifa wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Jadi ada onta, ada langit, ada gunung-gunung, dan ada bumi. Nah, kemudian seorang ulama itu sedang mengajar ayat itu, coba kita langsung keluar dari majlis, kita lihat langsung. Karena di Arab bisa langsung lihat gitu kan. Nazar, ya, kata nazar itu nanti juga dipakai untuk proses menjelang pernikahan. Yang zuruna itu melihat dengan pengamatan. Beda dengan ru'yah, ru'yah itu melihat jarak jauh seperti ru'yatul hilal. Kalau nazar itu ya melihat dengan teliti, ya, seksama gitu ya. Kemudian untuk apa? Untuk mewujudkan keimanan. Karena kalau orang membaca tanda dari Allah, tentu akan meyakini wujudnya Allah dan kekuasaan. Dan dia akan mudah beriman. Di masyarakat agraris itu lebih mudah mempercayai hal-hal yang spiritual. Karena mereka berinteraksi dengan alam langsung. Nanam padi, ya tergantung dengan hujan, tergantung dengan alam. Kalau dia punya iman, dia akan percaya kepada Allah. Kalau dia nggak punya iman, dia akan percaya pada klinik, ya, pada mitos-mitos, pada. Tapi masyarakat industri, apalagi masyarakat informasi hari ini, anak nggak berinteraksi dengan alam. Mereka interaksi dengan gadget, dengan terus-menerus dijejali informasi, human made, ya. Itu juga mempengaruhi salah satu pelajaran iman itu dia belajar tentang alam, tentang ayat. Fi anfusikum, pada diri kalian dan juga pada alam semesta ini adalah ayat. Jadi kalau anak-anak sekarang, mohon maaf ya, bullying ya, dengan tindakan yang luar biasa seperti itu, ya, diviralkan. Saya memang anak-anak ini nggak kenal ayat. Anak-anak ini tidak kenal dengan penciptanya, tentang dirinya. Karena mereka nggak berinteraksi dengan ayat-ayat Allah secara langsung, ya, nggak pernah berinteraksi dengan alam, jarang, ya. Kemudian di antara ayat tadi adalah azwajan. Jadi kalau kita melihat, ya, hari ini tuh orang melihat agama kurang relevan. Coba perhatikan saja para saintis, orang-orang Barat itu. Kenapa saya melihat Barat? Karena apa yang terjadi Barat nanti akan datang ke pusat-pusat ibu kota kita, kemudian ke pusat negara-negara berkembang, nanti masuk ke desa-desa, ke pelosok gitu, ya, gaya hidupnya, nilainya gitu. Dan azwajan ini konsep di mana Allah ciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Kalau di antara manusia ada yang nggak percaya bahwa mereka itu diciptakan punya pasangan, maka dia mengingkari bahwasanya ya Allah sudah menyiapkan pasangannya. Yang paling penting itu persiapannya. Karena kalau kita pikir itu, kalau yang sudah punya pasangan, ya, mentadaburi, kok saya bisa nikah sama istri saya? Saya tinggal di kota A, saya tinggal di kota B, saya kuliah di kampus C, dia kampus D, dia bekerja di ini. Kok ketemu dan menikah? Apa yang mendorongnya? Kalau tidak karena taufik dan hidayah dari Allah. Kalau kita lihat hewan itu ya punya fitrah juga. Jadi dia akan berkembang biak itu dia menjadi nalurinya, menjadi karena fitrah itu bisa bermakna penciptaan, bisa bermakna Islam, ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak lahir dalam fitrah. Dan ada fitrah penciptaan manusia, ya dia akan berpasang-pasangan. Sakinah, ini kata sakinah. Kata sakan, ya, itu kalau kita di Ma'had, tinggalnya di mana? Saya tinggal di sakan. Sakan itu bisa bermakna rumah, asrama, atau tempat tinggal. Itu sakan. Karena
Aina taskunu? Askunu fi Madinati Purwokerto. Saya tinggal di Purwokerto, kota Purwokerto. Artinya sakinah itu menetap. Kalau Syekh Labib Najib, ya, ulama Yaman tinggal di Indonesia, menggambarkan begini. Ya. Ini dalam pelajaran bahasa Arab sebenarnya, karena bahasa Arab itu ada nilai-nilai yang bisa memudahkan kita memahami konsep syariah, fikih, dan lainnya. Jadi kalau isim itu umumnya adalah mu'rob. Ya. Sebagian kecilnya mabni. Tetapi di antara mabni itu ada yang mu'rob juga. Contoh, isim isyarah, tapi kalau musanna, kalau hadza mabni, tapi kalau hadani, nah, itu mu'rob, bisa hadaini. Ya. Nah, ini. Nah, pada fi'il mudhari. Karena kalau fi'il itu umumnya mabni, fi'il madhi, fi'il amar itu mabni. Yang mu'rob itu apa? Fi'il mudhari. Nah, kita bahas fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dia itu mu'rob, berubah-ubah dia. Seperti laki-laki kalau belum nikah itu berubah-ubah. Tapi kalau bertemu dengan nun niswah, ya, kalau bertemu dengan nun niswah, maka dia menjadi mabni. Dia menjadi mabni. Misalkan yadhabu, ya, yadhabu. Itu kalau dikasih lam yadhab jadi sukun. Kalau dikasih lan yadhaba jadi fathah. Tapi kalau yadhabna atau tadhabna ada nun niswanya, maka dia akan jadi mabni gitu. Nah, ini sebuah pelajaran. Jadi kalau laki-laki sudah menikah, dia nggak akan galau ya. Jadi bahaya juga. Laki-laki sudah mapan, gaji 2 digit di kota besar, nggak nikah-nikah. Nah, itu tanda tanya. Ya, apakah dia nggak punya syahwat atau dia punya masalah? Masalah yang harus diselesaikan. Karena Allah munculkan kegelisahan, kegalauan bagi yang azab, yang belum menikah. Karena nanti akan diberikan ketenangan dalam pernikahan. Kalau ada azab kok tenang-tenang saja. Kecuali dia fokus thalabul ilmi. Karena sebagian ulama kita juga azab. Ya. Tidak menikah sampai akhirnya karena hatinya itu dipenuhi dengan kecintaan pada ilmu. Sehingga kadang nggak sempat. Ya. Dan faedahnya juga panjang bagi umat ya, karya-karyanya. Baik, tetapi secara umum ya, manusia itu butuh keterangan dalam pernikahan. Seperti kalau orang sudah menikah, ya, dia akan tenang hidupnya, akan ada yang ngatur. Laki-laki nggak punya istri, penghasilan besar di kota besar, itu fitnahnya besar sekali. Ya. Kemudian mawaddah, ya. Karena kita bahas secara kata kunci. Apa itu mawaddah? Ya. Kita tahu mawaddah ini, ya. Allah jadikan mawaddah di antara kita. Mawaddah itu dari kata madah. Dan itu mengenai hal yang fisik. Tapi kata Ustaz Quraisy ya. Jadi mawaddah itu cinta plus. Bukan hanya cinta saja, cinta, tapi cinta plus. Cinta yang kemudian membuat seseorang itu mengosongkan hati dari kekurangan pasangannya. Jadi apa ya? Kan kalau kita bilang orang baru nikah tuh orang paling cantik itu istrinya. Meskipun kalau ada perbandingan dengan wanita lain, ya kalau di scoring atau menurut versi juri kontes kecantikan, mungkin ada yang lebih cantik. Tetapi orang yang sudah menikah itu mengosongkan hatinya dari kekurangan pasangannya. Ya, itulah mawaddah. Dan yang menarik, ya, Imam Mujahid, seorang mufassir, menafsirkan mawaddah itu al-jima. Sedangkan rahmah itu al-walad. Mungkin bagi yang baru mendengar kaget juga. Kok sevulgar itu? Jadi begini ya. Mawaddah untuk orang memasuki jenjang pernikahan, fase-fase awal pernikahan, bahkan bagaimana seseorang memilih pasangannya, itu memang diawali dengan sesuatu yang fisikal. Tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha, wali maliha, wali nasabiha, wali diniha. Fahdar bidzatiddin taribat yadaka. Jadi wanita itu dinikahi karena 4 perkara.
karena kecantikannya, kemudian karena hartanya, ya, karena nasabnya, dan karena agama. Maka pilihlah yang karena agamanya kamu akan beruntung. Tetapi apakah nggak boleh memilih karena cantik? Boleh saja. Itu apa namanya? Itu hal yang biasa saja, bukan yang menjadi aib itu. Wah, saya dikasih biodata nggak saya lihat ya, pokoknya langsung kata percaya sama murabi sama gurunya, pokoknya nikah. Malam pertama kaget, karena itu bertentangan dengan bahwa manusia itu punya syahwat. Maka ada syariat nanti nadzar namanya, harus melihat dulu, cek dulu. Jangan sampai kejadian yang di mana itu. Saya juga miris juga. Sepertinya juga pihak istrinya itu juga wanita baik-baik gitu ya, pakai kerudung itu saya pernah lihat tayangannya. Karena ada yang ngajak ta'aruf ya. Nah, kemudian sama kerabatnya udah nikah siri dulu gitu, dipenuhi berbulan-bulan ya. Baru tahu kalau ternyata suaminya itu wanita. Ini karena tidak melakukan proses yang common sense ya. Jadi orang nikah ini saya kasih gambarannya. Bahkan yang pernikahan yang Islami pun itu perlu cek gitu. Jangan asal percaya gitu. Dalam proses nanti kita akan bahas sedikit ya proses yang baik itu seperti apa. Mulai dari ta'aruf ya. Orang menikah itu juga ada usahanya, bukan kalau saya punya jodoh kemudian akan datang sendiri, tidak. Ada usahanya. Dan kalau ada usaha gagal ya wajar saja. Ada ta'aruf, ada nadzar. Kemudian mengenalkan keluarga inti kita minimal kepada kepada dia, kemudian kita dikenalkan dengan keluarga inti dia. Nah, itu proses agar apa? Tidak terjadi shock culture di hari-hari awal pernikahan. Oke. Jadi mawaddah itu cinta yang muncul di awal-awal pernikahan. Tetapi bisa padam kalau sisi yang satunya tidak dipikirkan. Apa itu rahmat? Jadi mawaddah itu, ya, kalau kita tertarik, ya, bahkan gini, ada yang salah secara urutan itu. Ya. Bagaimana melakukan selecting? Ya. Ini saya dapat juga ilmunya begini. Kan kadang-kadang kita pengen Islami cari hafalannya berapa juz. Ya. Itu justru benar agama itu diprioritaskan, skornya tertinggi gitu ya. Dan ngajarkan jadi kecantikan itu 0, kemudian apa namanya harta itu bisa maknanya si wanita itu punya kemampuan mengelola harta suaminya, jadi punya nggak boros gitu ya, dia punya sesuatu yang dalam potensi dalam pengelolaan harta, atau seperti Sayyidah Khadijah ya, memang secara harta beliau termasuk wanita yang kaya. Kemudian nasab yaitu 0, yang satu apa? Agama. Jadi kalau agama tambah cantik 10, agama cantik kaya 100, agama cantik kaya nasab orang baik 1000. Tapi kalau nggak punya agama cantik saja 0. Kemudian agama kaya raya 0, cuma 0 2 kali nggak punya makna. Kemudian kalau nasabnya baik saja 0-nya 3 kali. Punya nilai kalau punya agama. Begitu. Jadi mawaddah ini tetap dibutuhkan, ya, tetap dibutuhkan. Kalau kita mau bandingkan dengan ayat yang lain, ya, ada ayat yang berbicara seperti Ar-Rum 21, itu ada di surat Al-A'raf ayat ke-189. Saya bacakan aja. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma lain ataitana salihal lanakunanna minasyakirin. Al-A'raf 189 itu dia yang menciptakan kalian dari jenis yang kalian yang satu dan jadikan kalian pasangannya untuk kalian merasakan ketentraman, ketenangan dengannya. Dan setelah dia mencampurinya, kemudian si pasangannya itu hamil dengan hamil yang masih ringan, kemudian berlaluannya waktu, kemudian hamilnya menjadi berat. Kemudian mereka berdua berdoa pada Allah, lain ataitana salihal lanakunanna minasyakirin. Ya, seandainya Allah memberikan kepada kami anak yang saleh,
sungguh kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi antara relasi, jadi jangan suruh milih ya, milih istri apa milih anak, dua-duanya penting gitu. Ini kan salah satu logical fallacy gitu. Istri sama anak dua-duanya penting. Mawaddah dan rahmah juga dua-duanya penting. Kita masuk ke ar-rahmah. Ar-rahmah itu apa? Rahmah itu kasih sayang gitu, mercy kalau bahasa Inggrisnya. Jadi kalau tadi diterjemahkan mawaddah itu compassion, ya, kalau rahmah itu mercy. Rahmah itu keperian hati, gitu, yang membuat seseorang itu tidak tega orang yang dia cintai itu menderita. Gimana ya? Pernah lihat pasangan suami istri ya, yang satu suaminya sakit parah di atas kursi roda, kemudian istrinya mendorongnya, atau sebaliknya lihat di musim haji ada kakek yang sudah tua renta menggandeng istrinya yang sudah tua renta juga melakukan tawaf gitu. Itu namanya rahmah. Nggak rela ya, pasangannya ini menderita. Seorang suami menemani istrinya ketika melahirkan, menyaksikan bagaimana ya. Ini rahmah. Akan muncul rahmah dalam dirinya. Jika dia nggak akan tega mengkhianati, dia nggak akan tega untuk melukai pasangannya. Dan itu yang buat cinta itu bertahan sampai tua, bahkan sampai mati, sampai di akhirat. Allah akan kumpulkan antara suami istri, anak-anak ya, yang memiliki rahmah dalam hatinya. Dalam sebuah hadis ya, ini hadis musalsal ya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna, mereka yang punya rahmah, para orang-orang yang berkasih sayang. Yarhamuhumur rahman, maka Ar-Rahman menyayangi mereka. Sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Jadi rahmah itu, bahkan di antara kemuliaan seorang wanita, Allah titipkan rahim dalam dirinya. Karena wanita ini tidak tega apa yang di dalam perutnya ini menderita. Maka dia nggak doyan sayur, dia makan sayur. Biar apa? Anaknya dapat kiriman nutrisi. Dia naik motor kendaraannya. Ketika ada sesuatu yang dipegang perutnya, dia melindunginya. Bahkan meskipun si Jani itu nggak tahu. Dia dalam 9 bulan 10 hari atau lebih di dalam rahim ibunya. Jadi kata rahmah. Bahkan di antara nama Allah Ar-Rahman, ya, ini satu akar kata dengan ini. Ya, Ar-Rahman adalah sigah mubalagh yang itu tidak boleh dipakai untuk manusia. Nama manusia nggak boleh kecuali dikasih Abdurrahman. Karena Ar-Rahman ini ya, salah satunya yang bisa melakukan adalah Allah, dan itu adalah nama-nama Allah, dan itu sifat Allah. Allah menyayangi hamba-hambanya, bahkan termasuk hambanya yang tidak beriman, tetapi hanya di dunia saja. Nanti di akhirat itulah sifat Ar-Rahim. Jadi kata rahmah ini, wa marsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Ya. Jadi apa yang membuat pernikahan itu langgeng? Rahmah. Jadi kalau rahmah itu ada, ya, pikiran-pikiran untuk mengkhianati atau untuk membuat istri atau suami sedih atau menderita itu tidak muncul. Kemudian ini diingatkan oleh Allah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal itu, dalam pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Coba lihatlah bagaimana peradaban yang ramah pernikahan dengan peradaban yang membenci pernikahan. Ya, ada sebuah hadis Nabi, an-nikahu sunnati wa man yarghabu an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dari golongan. Termasuk menikah itu Allah perintahkan. Wa ankihul ayyama. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian.
Kalau mereka miskin, Allah akan mengkayakan mereka. Jadi ada dua kondisi. Ada orang mau nikah takut miskin. Gak usah khawatir, Allah akan mengkayakan mereka. Atau orang mau bercerai, karena ini sudah nikah, ini rumah tangga sudah banyak madorotnya, ini isinya saling mendolimi, sudah nggak ada kebaikan, tidak ada keberkahan. Ada orang nggak, saya takut nanti kalau menikah, kalau bercerai, siapa yang menanggung rezeki saya? Maka Allah menjanjikan bagi orang yang mau menikah takut miskin, atau orang yang berpisah secara syar'i ya, bukan berpisah karena syahwat, ya, itu Allah akan menjanjikan rezeki bagi mereka. Nah, di surat At-Tolak ya itu juga ada janji Allah tentang bahwasanya apa yang bertakwa pada Allah meskipun dia nanti berpisah Allah akan jamin rezekinya. Ini adalah tanda-tanda orang-orang yang berpikir. Oke. Kita lanjutkan. Ya ini ada waktu sedikit, ada sebuah hadis ya. Nah, kita akan melihat unsur apa yang membuat pernikahan itu langgeng ya. Jadi di sini ada 4 hal, tapi nanti kita akan ringkas menjadi 2 hal ya. Arba'un minas sa'adah. Al-mar'atus salihah wal maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani ya. 4 hal yang termasuk dari kebahagiaan adalah wanita salihah ya. Kemudian tempat tinggal yang lapang, yang luas, teman atau tetangga yang baik, atau kendaraan yang nyaman. Nah, ini kita visualkan ya. Jadi di sini ada 2 jenis manusia, ada 2 jenis benda, yaitu manusia yang pertama istri, yang kedua tetangga, yang benda yang kedua adalah 2 benda yang itu yang disebut adalah kendaraan sama rumah. Di sisi yang lain, ada yang statis, ada yang dinamis. Apa yang statis? Yang statis itu kalau boleh kita ini adalah rumah sama istri, ya kan? Umumnya orang ya, kecuali yang suka ngontrak. Saya dulu pernah ngontrak juga, pindah berkali-kali gitu. Umumnya yang yang statis itu istri sama rumah, nggak berubah-ubah. Yang dinamis apa? Tetangga sama mobil. Nah, kendaraan ya, bukan sama mobil ya. Kendaraan, sama motor, sepeda, sama sarana transportasi. Kalau dulu onta, keledai, ya. Itu kendaraan. Jadi untuk mempertahankan pernikahan itu agar nyaman dijalani, kita harus menjaga stabilitas dan dinamika. Rumah tangga itu jangan terlalu banyak gejolaknya. Tapi rumah tangga itu juga jangan terlalu statis gitu ya. Tidak menarik gitu ya. Istri misalkan, benar dia sudah pasangan kita, tapi kan kita bisa upgrade. Ya, bisa upgrade skillnya, keterampilan masak. Kemudian mau kuliah S2, kalau memungkinkan boleh. Asal yang pokok bisa dijalani. Atau kuliahkan ke ma'had gitu kan. Nah, ini memungkinkan. Kita berharap istri solihah, tapi nggak pernah melakukan upgrade ya. Sebenarnya tidak pernah melakukan, dulu dia nggak bisa apa, sekarang bisa apa. Dulu nggak tahu apa, sekarang jadi tahu apa. Bahkan di perusahaan pun ada departemen HRD ya, yang isinya tiap tahun mesti ada training. Nah, kapan kita melakukan itu pada pasangan kita? Suami juga boleh, ya. Istri mendorong suami untuk berkembang ya. Jadi 2 unsur tadi, memang ada 4 hal ya. Bagaimana kalau rumah kita tipe kecil ya, anaknya banyak, rumahnya kecil ya. Nah, kita tahu rumah Nabi juga nggak besar ya. Rumah Nabi kan disebut al-hujurat, bilik-bilik ya, kamar-kamar. Yang ukurannya masih ada di museum, berapa kali berapa. Yang mungkin lebih besar dari rumah kita. Tetapi dari pernikahan Nabi tadi, yang penuh keberkahan itu, kita banyak mendapatkan ya, cahaya, ilmu, petunjuk ya, dari rumah Nabi yang tidak terlalu luas. Tapi kalau kita diberikan rumah yang luas, alhamdulillah. Kalau rumah kita sempit, ya doa ya Allah lapangkanlah rumah saya. Dulu ada kisah menarik ya, ini kisah humor sufi ya. Nasruddin Hoja itu diminta konsultasi sama tetangganya. Wahai Nasruddin, rumah saya itu sempit ya. Anak saya bertengkar, pokoknya semrawut lah. Nasruddin itu punya tips unik ya, Pak. Coba seminggu kamu masukkan kambingmu, hewan-hewan itu masukkan.
ini gimana ya Nasruddin ini? Ada rumahnya sempit, sesak, ini malah suruh nambah lagi. Coba praktekkan aja ya, dipraktekkan. Seminggu rumahnya sudah sempit, sesak, tambah lagi isinya gitu kan. Nah setelah itu kata Nasruddin, udah kamu rasain kan, sekarang keluarkan yang kamu masukin. Oh iya ya, sekarang rasanya jadi luas gitu. Padahal sebenarnya sama saja. Jadi hati yang lapang itu, ya, gelas ini, saya punya gelas cangkir ini. Saya masukin garam 1 sendok. Rasanya gimana? Rasanya akan asin sekali. Tapi kalau saya punya ember atau ya, punya kolam, saya masukin 1 sendok, itu tidak akan terlalu asin. Gitu. Di rumah yang lapang, yang membuat seseorang sakinah, di pekerjaan dimarahi bos, di jalan hampir ditabrak orang, masuk rumah diomeli istri, ya itu kan ya beratnya apa ya? Kapan istirahatnya gitu. Sehingga kadang ada suami yang nggak nyaman di rumahnya atau istri yang nggak nyaman di rumahnya. Ya. Itu karena secara area itu tidak ramah dengan penghuninya, tidak ramah dengan penghuninya. Kendaraan itu nggak harus mahal, nggak harus yang besar ya, tapi nyaman, nggak mogokan, itu suatu nikmat. Tetangga gitu ya, nggak yang kepo, yang yang apa namanya, memang tapi persahabat itu katanya seperti kayak pompong ya, kadang kepo, kadang rempong ya. Ya itu butuh kesabaran. Ada ulama punya tangga yang apa ya, ya sebenarnya mengganggu tapi karena kesabarannya. Nah, dia biarkan aja karena itu bentuk mengamalkan hadis mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kemudian istri yang salehah, maka ini PR-nya ya kalau yang belum menikah. Oke. Nah, ini before marriage, ada 10 menit lagi. Ringkas saja ya. Kadang orang bayangan yang belum menikah itu ribet. Ya. Menikah itu sebenarnya sederhana. Nah, sesuatu itu sulit ya karena belum mengilmui atau belum mengamalkan. Sa'id bin Musayyib, seorang ulama besar di Madinah, itu dilamar putrinya oleh khalifah. Tapi khalifah ini punya putra yang menurut beliau ini ya namanya putra khalifah. Bayangkan ya. Bayangkan putra khalifah itu siapa yang nggak mau gitu kan. Tapi menurut beliau akhlaknya kurang baik ya, beliau merasa ini kurang ilmunya, beliau tolak. Sebaliknya dia memiliki murid. Murid ini soleh. Tapi beberapa hari itu nggak datang di majlisnya. Kemudian ketika hari berikutnya datang, ditanya, loh kamu itu kemana aja? Mesti saya meninggal. Loh kamu kok nggak ngabari? Padahal ini murid kesayangan. Saya nggak ingin zaman dulu itu kayak gitu. Ada orang istrinya meninggal nggak cerita ke gurunya. Gurunya ya beranya kamu ngabari kalau kamu apa namanya istrinya meninggal kan kita bisa takziah bisa macam-macam. Saya nggak ingin mengganggu kesibukannya gurunya begitu. Dan Said bin Sayyib ini orang ulama tahu muridnya ini adalah orang alim, maka kamu mau nggak nikah sama anak saya? Mau Aisyah. Ya akhirnya di majlis itu dinikahkan. Akhirnya si muridnya tadi pulang tuh bengong. Saya udah menikah belum ya gitu. Tahu-tahu malam-malam itu habis maghrib itu diketok-ketok gitu kan. Siapa yang di luar? Said siapa? Said bin Musayyib. Saya mau nganter anak saya gitu kan. Nah itu kan prosesnya kok cepat sekali. Wah, kaget dia. Dia hanya bilang ke tetangganya kita mau ngadain apa namanya makan lah gitu ya. Ini cerita yang mungkin kalau zaman sekarang ya agak langka lah ya begitu. Ya. Intinya pertimbangan itu kadang sesuatu yang bisa cepat bisa lambat tapi karena kekokohan ilmu ya, seorang ulama yakin menikahkan putrinya dengan seseorang yang baik dan putrinya yakin bahwa pilihan ayahnya itu juga baik. Tapi apakah harus seperti itu? Enggak juga. Dalam fikih diatur ta'aruf, ya saling perkenalan, bisa kirim biodata gitu ya. Atau ya ta'aruf karena teman sekolah, teman kampus, boleh enggak? Teman komunitas, boleh enggak? Boleh saja. Nah, sesuatu yang menuju ke pintu yang halal dibolehkan. Yang penting ada rambu-rambunya jangan dilanggar. Kemudian nazar itu boleh melihat. Yang awalnya melihat wanita nggak boleh, kalau nazar dibolehkan. Karena tujuannya nikah. Ya. Tapi jangan memang niatnya itu hanya iseng, ya. Memang serius. Kemudian khidbah, ngelamar. Ya. Khidbah itu ngelamar. Berikutnya akad.
Walimatul urs. Urs itu pakai sin ya, bukan pakai shin. Akad walimatul urs. Ya. Udah selesai nikah. Setelah itu kalau orang agama itu menyebut two become one. Ya. Jadi nikah itu connecting people yang terpisah jadi tersambung lagi. Oke, apa doanya? Nah ini sebenarnya pernikahan itu meraih keberkahan. Ya. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu kan apa namanya? Yang dinikmati. Tetapi goalnya itu ya keberkahan. Karena ini ibadah. Nikah itu bukan untuk mencari bahagia. Tapi kebahagiaan itu adalah output hasil kalau kita menjalani prosesnya dengan benar. Husnul intiha min husnil ibtida kata orang Arab. Akhir yang baik itu yang penting awalnya benar, baik. Niatnya baik. Orang kalau niatnya baik, kemudian caranya karena saya pokoknya tujuannya baik, caranya ngawur, itu salah. Al-ghayatu la tubarirul wasilah. Tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Maka kita penuhi yaitu keberkahan. Ada doa yang menarik yang ini juga punya dua sisi. Barakallahu laka wa baraka alaika. Apa yang membedakan barakallahu laka dan baraka alaika? Kalau terjemahnya diterjemahkan sama. Tapi sebenarnya maknanya berbeda. Karena laka itu sesuatu yang nyaman, yang indah, yang ya, beli rumah, beli kendaraan, promosi jabatan, gaji naik itu barakallahu laka. Tapi anak sakit, suami kena PHK, gitu ya. Istri sakit, ya. Wa baraka alaika. Baik ketika sunny day atau storm, ya. Ketika badai datang, ya. Itu tetap ada keberkahan. Wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi ini ucapan pada khususnya pada mempelai laki-laki karena K, kemudian diucapkan di bagian akhir wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, tulisannya juga barokahnya itu ada alifnya. Ada waktu 5 menit. Apa itu barokah? Ma makna barokah an-nama'u wa ziyadah. Nah, ini kalau di kamus ya. Kadang-kadang yang menerjemahkan ziyadatul khair. Tapi secara bahasa an-nama'u wa ziyadah, berkembang dan bertambah. Lihat pohon korma ya. Itu kan dia berkembang terus bertambah terus berbuah. Dan itu diambil berapapun enggak masalah. Dulu di kampung saya ada 2 sumur ya. Ini cerita nyata. Ada rumah yang sumurnya itu dibagi-bagi ke tetangganya. Nyumbel terus musim kemarau. Kalau saya kan di Blora itu sulit air. Kalau musim kemarau nanti ada tangki ngirim air gitu ya. Tapi ada orang punya sumur dikasih ke tetangganya, dibuka rumahnya, tetangga setiap sore ngambil air. Setiap pagi sore ngambil air. Tapi ada orang rumahnya dipagar, sumurnya buat diri sendiri, berbau. Jadi gaji sama-sama 5 juta, satu berkah, satu enggak. Yang satu buat, mohon maaf, buat selingkuh, buat apa namanya. Pokoknya gaji itu dapat tunjangan buat foya-foya. Yang satu, ya, kemudian buat sodako, buat ini. Gaji yang sama, satu berkah, satu enggak. Kata barokah, itu dari kata al-barku yang maknanya dada onta. Kalau ada kalimat barokal ba'iru, ya, itu artinya onta menderum sehingga dia mantap dan tetap di tempatnya. Saya nyari gambar yang lagi menderum, nggak dapat, ini dapatnya yang berdiri ya. Kalau yang pernah lihat onta sedang menderum gitu, sedang apa namanya duduk gitu. Ya. Maka di sini makna barokah adalah al-luzum, yang artinya menetapi sesuatu. Kalau udah nikah ya sudah, tentram dia. Nggak apa namanya, cuci mata lagi, pokoknya nggak cari-cari perkara lah gitu. Ya. Kemudian kolam dalam bahasa Arab disebut al-birkah, kan mirip ini. Barokah, birkah. Birkah itu kolam. Sedangkan kolam adalah tempat untuk menampung air sehingga air yang berada dalam kolam itu bersifat tenang dan tetap. Ya, dia nggak yang kemana-mana. Kata Ar-Raghib Al-Asfahani, al-barakatu subutul khair al-ilahi fi syai', yaitu tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Terakhir, ya, ini 7 ways to increase barakah. Nah, bagaimana cara kita meraih keberkahan, baik yang belum menikah, sedang menikah, atau hari ini ada yang mau akad nikah, atau sudah nikah bertahun-tahun. Yang pertama takwa. Ya, walau amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan keberkahan
dari langit dan bumi. Ada bumi itu sebenarnya banyak potensi, tapi nggak berkah, banyak maksiatnya. Ya. Ya, maka adanya itu pokoknya adanya masalah aja lah gitu. Ada bumi yang sebenarnya itu potensi alamnya dikit, tapi Allah kasih keberkahan, ya, sehingga penduduknya tenang, nggak banyak konflik. Ya. Be honest, jujur ya. Yang kedua jujur. Orang kalau jujur sama pasangan jujur ya. Ya meskipun ada dalam salah satu hadis itu dibolehkan ya, berbohong itu kepada pasangan. Maksudnya bohong apa ya? Kayak gini lah, misalkan sebenarnya kita nggak suka tapi ya, karena menyenangkan pasangan itu masih sesuatu yang tolerable gitu. Tapi secara prinsip dia harus jujur sama pasangan. Kemudian to associate with source of barokah. Apa source of barokah? Al-Quran. Ya, kita ngaji pagi hari ini kita mengasosiasikan diri kepada sumber keberkahan. Apalagi sumber keberkahan? Subhanalladzi asra bi abdi laila minal masjidil harami dal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu. Kita memikirkan Al-Aqsa, kemudian apa namanya? Bagaimana kondisi di sana. Ya, itu juga bentuk keberkahan. Kemudian jadi membaca Al-Quran, mendengarkan, belajar, mengajar Al-Quran itu juga sumber keberkahan. Rumah-rumahnya itu ada Al-Quran yang dibaca. Do better job atau work hard, start early. Jadi keberkahan itu ya kerja yang benar, ya, lebih keras, lebih pagi. Burika ummati indah bukuriha. Keberkahan umat itu pada pagi harinya. Ya, habis subuh jangan tidur lagi atau subuh jangan kesiangan. Itu akan menjadi sumber keberkahan. Good to others. Ya. Baik pada orang lain itu jadi keberkahan. Mungkin kayak kemarin tuh ya Iron Man ya, yang di Jakarta itu. Dia lihat kecelakaan itu kan, ada truk tangki di mana itu turunan mana itu. Ya, ada turunan, ada lampu merah baru, kemudian banyak orang meninggal. Orang-orang pada sibuk merekam moto-moto. Nah, orang Iron Man yang biasanya kalau di jalan ada begitu itu, dia langsung nolong itu. Yang harusnya bisa tertolong kalau orang cuek cuma ngerekam nggak tertolong. Tapi karena dia cepat beraksi, ya, saya dapat kabar uang kontrakannya dibayari sama orang lain. Ya, ada yang ngasih. Kalau dia berbuat baik pada orang, dia mendapat keberkahan dari perbuatan itu. Al jaza'u min jinsil amal. Following sunnah, ikut sunnah. Apa contohnya? Makan pakai tangan kanan, makan bareng-bareng, ya, makan sambil ngobrol yang rileks, itu sunnah. Ya, kemudian ya yang sunnah-sunnah pokoknya gaya hidup kita, ya, gaya berpikir kita itu sunnah. Kemudian asking barokah ke Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Wa barik lana fima atait. Ya, berikan keberkahan pada apa yang engkau berikan pada kami. Ya, itu adalah meminta keberkahan. Jadi caranya ya minta gitu. Jangan bingung nyari keberkahan, minta sama Allah. Allah kasih keberkahan fi ahlina dalam keluarga kita dan fi amwalina dalam harta-harta kita. Nah, ini cukup sebagai pengantar. Aku lupa lihada. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Hanif atas penjelasannya. Masya Allah ya teman-teman. Semuanya cukup jelas nih, cukup dari awal pengertian tentang Quran surat Ar-Rum, terus pengertian tentang berpasangan sampai cara gitu ya, cara untuk bisa mencapai pernikahan, dan di sini setelah menikah cara untuk mencapai barokah dalam pernikahan kayak gitu ya, Masya Allah. Oke teman-teman, boleh banget ya buat diskusi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh banget nanti raise hand aja seperti itu ya teman-teman, atau boleh di kolom chat gitu. Nah di sini sudah ada dari Mbak Siti. Kita ke pertanyaan atau ke refleksi dulu nih ya. Oh iya. Oke, kita lihat dulu deh di sini ada siapa. Saya mau coba Pak Bang Muji sama siapa lagi di sini. Tadi Pak Mas Heru mau izin. Mas Heru kayaknya masih
gabung sama Bu Hafni ya. Oke. Mungkin sebelum ke pertanyaan, kita bisa refleksi dulu nih dari Bang Muji. Bagaimana Bang Muji? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz Hanif? Sehat? Alhamdulillah baik, Ustaz Muji. Alhamdulillah. Mohon izin ini Ustaz Hanif. Fadal. Ya, terkait dengan masalah sakinah, mawaddah, warahmah itu, sebagaimana sedikit yang saya tahu saja, tapi sudah diterangkan oleh Ustaz Hanif dengan panjang lebar tadi. Sakinah itu kaitan tentang ketenangan, itu yang dibahas oleh Ustaz Hanif tadi. Jadi kalau misalnya di dalam keluarga itu ada rasa kalau misalnya ada masalah di luar rumah, dia akan cukup sedikit tenang hatinya apabila dia melihat pasangannya di dalam rumah itu. Itu disebut dengan sakinah. Jadi kalau misalnya kita menikah dan kita mendapati hal seperti itu, di mana kalau kita ada beberapa masalah di luar rumah, dan setelah kemudian kita masuk ke dalam rumah atau bertemu dengan pasangan kita dan kita merasa tenang, itulah yang disebut dengan sakinah. Kalau misalnya itu tidak ada di kita, maka perlu dipertanyakan tentang hubungan suami istri kita. Yang kedua, terkait dengan masalah mawaddah. Mawaddah itu ada keinginan untuk selalu bersama. Jadi kalau misalnya sedikit saja dia berpisah, misalnya istri ataupun suami atau pasangan itu izin untuk keluar kota sehari. Itu satu hari itu sudah full dengan chat WA dari pasangan yang ditinggalkan. Pokoknya di WA sedikit, belum juga jauh dari rumah sudah di WA. Bagaimana kabar? Hati-hati di jalan. Itu namanya disebut dengan mawaddah. Ada keinginan untuk dekat terus. Yang parahnya di hari ini, saya pernah mendapati kasus, justru ada pasangan yang lebih menginginkan LDR. Pasangan yang suami istri ya, mereka itu lebih romantis ketika LDR. Tapi ketika berduaan atau berdekatan, mereka justru lebih banyak perselisihan. Nah ini capaian mawaddahnya mereka itu tidak maksimal atau tidak tercapai. Karena mawaddah itu kembali kepada keinginan untuk selalu berdekatan. Dan juga kasus di kita hari ini ketika berdekatan justru hanya sibuk main HP dan kita tidak ngobrol dengan pasangan kita, itu juga bukan mawaddah. Dan kalau jauh juga WA-nya singkat-singkat, tidak dengan penggunaan kalimat-kalimat cinta, kata-kata sayang, itu juga jauh dari yang disebut dengan mawaddah. Jadi kalau kita sudah terjangkiti seperti itu di dalam pasangan kita, berarti kita harus sadar, kita harus mengembalikan makna mawaddah itu di dalam keluarga kita. Yang terakhir itu terkait dengan rahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Rahmah ini dia tentang cinta yang akan berlanjut sampai tua. Jadi bukan lagi urusan tentang seksual, mohon maaf, seks atau perkara yang ada di bawah perut, tapi dia tentang kasih sayang yang tidak lagi melihat hal itu. Pokoknya kedua-duanya itu menginginkan menginginkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Sebagaimana Khadijah, Rasulullah itu selalu mengingat-ingat Khadijah. Jadi contoh kasus tentang sakinah, mawaddah, warahmah itu ada di contoh dari Rasul kita terhadap istri yang pertamanya itu Khadijah. Setiap ada bentuk permasalahan atau misalnya seperti dia di Gua Hira, Rasulullah di Gua Hira pulang ke rumah, justru yang menenangkan adalah Khadijah. Ini yang disebut dengan sakinah. Dan ada kecenderungan untuk saling berdekatan antara Khadijah dan Rasulullah. Ini yang disebut dengan mawaddah. Sampai cinta mereka pun walaupun perbedaan yang cukup jauh di antara keduanya dalam masalah usia, tapi cinta mereka itu semakin lama semakin erat. Maka kalau disebut dengan kalau mau diambil contoh atau teladan dalam masalah sakinah, mawaddah, warahmah, kita mengambil dari pernikahan pertamanya Nabi dengan bukan berarti juga tidak mawaddah ke yang lain, tidak. Tapi saya mendapat contoh dari
Khadijah dan Rasulullah SAW. Dalam masalah saya tambahkan sedikit lagi, dalam masalah nafkah, suami itu memberikan 5 nafkah. Yang pertama, nafkah bagian perut, makanan. Kedua, tempat berteduh, entah rumah, kosan, apartemen, atau apapun itu. Yang ketiga, nafkah batin. Kemudian yang keempat itu perhatian. Satu lagi saya lupa, tapi dari 5 itu merupakan apa yang harus diberikan kepada istri. Satu lagi terakhir itu tentang urusan keuangan. Saya lebih mengambil pendapat bahwa manajemen keuangan itu memang ada di istri, tapi direkturnya itu adalah suami. Jadi kalau hanya sekedar untuk dikatakan bahwa uang suami itu adalah uang istri, maka ini saya tidak sepakat. Karena apa? Karena harus dibedakan antara manajer dengan direktur. Supaya kemudian ketika ada anak yang minta kepada bapaknya, bukan bapaknya bilang minta sama mamanya. Jadi marwah seorang bapak hilang karena aturan keuangan ini. Wallahu a'lam, itu pendapat saya pribadi. Begitu Ustaz Hamid. Ya, mohon maaf ini. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Muji atas pendapatnya. Mungkin nanti sama Pak Hanif bisa ditanggapi dengan sekalian ini. Pak Hanif, kita punya beberapa pertanyaan dari Mbak Siti. Katanya yang pertama, Ustadz izin tanya, bagaimana mendefinisikan kriteria religius dari pasangan kita? Apakah religius itu selalu berhubungan dengan praktek ritual atau kombinasi antara ritual ibadah dengan akhlak karakter? Meskipun praktek ritual ibadahnya minim dan sangat basic gitu, tapi karakternya mungkin bagus gitu. Kemudian satu lagi dari Mbak Latifah, mau bertanya, sering banget dengar ungkapan menikah itu menyempurnakan separuh agama. Jadi apakah mereka belum menikah, agamanya belum sempurna? Satu lagi dari Mbak Ria, apakah ada amalan supaya hati tetap merasa tenang ketika sudah ada niatan menikah, namun belum ada tanda jodoh datang? Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Tadi saya ucapkan terima kasih pada Ustadz Muji memberi tambahan yang berfaedah buat kita semua tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Dari Mbak Siti tadi, apa kriteria religius dari pasangan kita? Apakah berhubungan dengan praktek ritual? Atau kombinasi ritual ibadah, akhlak, atau karakter? Sebenarnya 3, Mbak. Jangan 2. Jadi yang pertama akidah, ibadah, dan akhlak. Itu satu paket ya. Akidah itu pondasinya, ibadah itu pilarnya, ya. Akhlak itu atapnya. Kalau pohon ya, akidah itu akarnya, ibadah itu pohon batangnya, akhlak itu buahnya. Kalau kita membaca sirah tentang bagaimana para sahabat menikahkan anak-anaknya, contoh Umar bin Khattab, bagaimana dia menikahkan anaknya? Umar itu punya kebiasaan inspeksi malam-malam keliling gitu ya, sendirian ya, jadi nggak diliput media massa, nggak ada yang tahu kecuali ya beberapa kita tahu ya dari riwayat ya. Jadi bukan bermaksud pokoknya biar dia dianggap baik, nggak begitu. Jadi beliau memang masuk ke perkampungan ke kota Madinah dan dia mendengar ada seorang ibu sama putrinya jualan susu. Oleh ibunya, kita tambahkan air gitu. Kata putrinya, Khalifah Umar melarang ini. Katanya kan nggak ada yang lihat, Allah melihat. Umar langsung tersentuh. Wah, ini calon mantu yang ideal. Nah, rumah ditandai besok anaknya dinikahkan sama ini. Nah, dari keturunan mereka kan lahir Umar bin Abdul Aziz dari jalur itu. Artinya contoh lagi, ayahnya Abu Hanifah itu di kisah masyhur ya, jalan-jalan makan buah apel ya. Kemudian oleh ayahnya ini karena namanya orang lapar di jalan lihat buah jatuh dimakan. Gitu. Baru dia kepikiran ini apel ini ada yang punya.
Makanya dia lihat kebun, dia cari pemiliknya. Nah, singkat cerita, pemiliknya ini bilang, saya punya putri, tapi cacat. Ya. Nah, cacat, nggak bisa melihat, nggak bisa jalan, ya. Kemudian intinya punya kekurangan. Kata ayahnya ini, wah ini bahaya ini kalau. Tapi kalau ini nggak diridhoi sama pemiliknya, bahaya juga buat nanti di akhirat. Akhirnya dia dengan terpaksa mau. Dan kita tahu ternyata itu hanya bahasa konotatif, kinayah, karena matanya putrinya tidak pernah bermaksiat, kakinya tidak pernah melangkahkan kaki ke tempat maksiat, telinganya tidak pernah mendengar yang maksiat, ya. Sehingga ini jodoh yang sangat ideal. Jadi para salafun saleh itu menjodohkan putrinya dengan karakter religius, salah satu ukurannya jujur. Dia bisa dipegang, ya. Atau kalau pakai kriteria agama, ya, kalau kita baca kisah Nabi Musa, apa kriteria Nabi Musa? Al-Qawiyul Amin. Orang yang kuat dan amin, bisa dipercaya. Kalau kita Nabi Yusuf punya karakter Hafidun Alim. Ini Hafidun Alim, jadikan aku bendahara karena aku Hafidun Alim, aku bisa menjaga, aku juga berilmu. Ini karakter jodoh yang ideal. Ya tentu saja yang standar, ya. Dia melaksanakan sholat, ya, karena sholat yang agama. Islam itu standar religius. Adapun dia sudah sodako, yang penting dia berzakat, dia kaya, gitu kan. Itu gini, ikhwati semua, saudara-saudaraku semua, bapak ibu, saudara-saudaraku semua, mencari pasangan anak, lihat wajibnya beres. Kalau dia punya amalan yang kelebihan dari yang wajib, itu poin, gitu ya. Tetapi orang beriman tidak bohong, itu kata Nabi begitu. Kalau dia punya indikasi bohong, coret dari kriteria. Meskipun dia hafal Quran, meskipun dia punya kelebihan-kelebihan di sisi tampilan fisik dan sebagainya, yang mungkin religius dalam hal fisik, tetapi dia memiliki cacat dalam hal yang mendasar. Kemudian menikah menyempurnakan separuh agama. Benar ini hadis, meskipun ada yang menyatakan itu, saya tadi cek, itu ada yang menyatakan dhaif, tapi hadis ini bisa diterima, hadis ini benar. Karena manusia itu, ya, tergantung dari perut dan di bawah perut. Kalau seseorang belum menikah itu banyak celah dia pada pintu perzinahan. Dan ada sebuah hadis, ya, kalau datang seorang laki-laki yang baik, yang kamu udah ridhoi dia, kemudian kamu tolak lamarannya, maka akan menyebutkan fitnah di muka bumi. Jadi kalau pintu pernikahan itu dipersulit, maka yang terjadi bencana. Dan di antara bentuk, kan agama itu kan meninggalkan maksiat dan melaksanakan ketaatan. Kalau kita baca doa di khatmul Quran itu yang pertama apa? Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'syatik. Dan menikah itu menutup sadud dari'ah, menutup pintu kemaksiatan. Karena dengan orang menikah itu pintu zina itu setengahnya tertutup. Maka dia perlu memenuhi setengahnya yang lain dengan, ya tentu saja orang menikah ini kan kalau sampai berzina itu kan muhson, hukumannya lebih berat daripada yang belum menikah. Tapi pintu-pintu kerusakan secara sosial itu lebih tertutup kalau masyarakat ini kalau di usia matang menikah, mereka menikah. Maka benar menyempurnakan agama. Maka setelahnya ini saya bacakan hadisnya, ya, biar lengkap, ya. Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din falyataqilla fin nisfil baqi. Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya. Ini riwayat Anas bin Malik. Artinya apa? Ya terus bukan berarti selesai gitu, ya. Dia tetap harus menyempurnakan dengan mengisi pernikahannya dengan ketakwaan. Itu. Apakah ada amalan supaya hati tetap terasa tenang ketika sudah ada niatan menikah? Hati tidak tenang itu karena maksiat. Maksiat itu ada maksiat hati, ada maksiat fisik. Maka tarkul ma'asi. Tarkul ma'asi itu hati akan tenang. Dan i'dad, persiapan, namanya istri yang nanti akan masak, ya belajar masak. Namanya istri itu ya akan mendidik anak-anaknya, belajarlah tentang mendidik anak itu bagaimana. Namanya istri juga akan mendampingi suaminya, belajar manajemen keuangan rumah tangga, belajar nata rumah, belajar. Itu orang yang bersiap, itu kan nggak galau. Contoh ini, mau ujian.
Biar tenang gimana? Ya belajar. Ada dulu saya waktu kuliah ini juga mungkin hal yang tidak ideal ya. Wah, kemana-mana nyari teman, pinjam buku catatan, ya di fotokopi, ya terus sampai kosan capek tidur, gitu kan. Nggak belajar, besoknya was-was. Datang soal ujian, ya, sudah wassalam. Ya. Kadang karena was-was itu tidak melakukan persiapan. Dan agama Islam ini mementingkan persiapan. Seseorang ketika mau ditaklif, itu diberi waktu bertahun-tahun lamanya. Apa itu? Masa sebelum balik. Karena ketika balik datang, orang sudah siap. Nah, kalau ada orang tua tidak menyiapkan anak menghadapi masa balik, ya sudah. Orang tua tidak menyiapkan anak memasuki pintu rumah tangga, ya itu kan masalahnya kurangnya persiapan. Jadi selain meninggalkan maksiat, persiapan dan diisi dengan ketaatan. Dan al-ahdu bil asbab, mencari sebab. Jangan was-was galau karena tanda jodoh. Jodoh itu bukan hilal yang kayak apa namanya? Kayak orang ya itu hilal. Jadi jodoh itu ya harus diusahakan. Seperti rezeki juga harus diusahakan. Tentu dengan cara-cara yang syar'i. Bahwa alam bisawab. Ada lagi, ada yang resen, mau yang resen dulu apa yang ini? Penikah. Boleh Ya. yang raise hand dulu ya. Ya, silakan. Mbak Yukiko boleh di open mic. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Salah satu penyebab perceraian yang saya lihat itu jadi kayaknya mawadahnya makin pudar, itu masalah keuangan keluarga. Bahkan pada ustaz-ustaz dan aktivis dakwah pun bertengkar karena uang. Beberapa bahkan bilang sama ustaz itu, dibilang suaminya sudah malas bekerja, lebih banyak baca kitab, ibadah, ngajar. Tapi sementara kehidupan rumah tangga kan anak-anaknya semua mau sekolah. Ini bagaimana persiapannya Ustaz? Apakah ada yang salah dalam tarbiyah kita selama ini? Ya saya kira begitu, cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Yukiko ya. Jadi memang kita tidak menafikan ya bahwasanya ekonomi itu adalah kimah. Kimah itu apa? Oke, kita apa itu harta? Bagaimana agama ini memandang harta? Agama kalau di Al-Quran, di Nas itu sesuatu yang positif. Disebut dengan fadlullah, keutamaan dari Allah. Disebut juga harta itu zina, perhiasan. Harta itu juga kimah. Kimah itu penyangga rumah tangga. Jadi rumah tangga itu bisa kokoh. Memang satunya ada aspek itu. Termasuk istita'ah, ya, menistata'ilikmul ba'ah. Itu juga tidak hanya mampu secara fisik ya. Maksudnya bisa sudah balik gitu secara biologis saja. Tapi memang juga satunya harta. Tetapi harta bukan segalanya. Gitu ya. Makanya ini tadi mawaddah warahmah, ini salah satu faidah yang bisa saya ambilkan dari penjelasan ulama. Jadi mawaddah itu matlubatun al-mawaddatu matlubatun fil ayyamis suhulah as-sara al-yasirah. Jadi mawaddah itu dibutuhkan pada hari-hari yang penuh kemudahan, kesenangan, ya, kenyamanan. Sedangkan warahmah matlubatun fil ayami sa'bati wal muhzina wal asirah. Dan sedangkan rahmah itu dibutuhkan pada hari-hari yang penuh kesulitan, kesedihan, kesulitan. Seperti saat ini misalkan resesi, harga naik itu kan, gaji tetap harga naik. Maka itu dibutuhkan rahmah. Apakah ada rahmah dari suami kepada istrinya? Apakah ada rahmah dari istri kepada suaminya? Masa suami kena PHK kemudian istri mencari pasangan yang lebih kaya, atau sebaliknya suami lagi kondisi, kan tidak semuanya itu karena malas ya, tidak semuanya karena apa ya, kurangnya ikhtiar. Mereka sudah berikhtiar. Kita hari ini banyak kawan-kawan kita, saudara kita yang kena PHK, suami istri. Maka
kalau sedang kondisi seperti itu dibutuhkan rahmah dari istrinya. Apakah dia ridho dengan sesuatu yang kurang tadi? Jadi di sini juga ada faktor akidah juga. Jadi tidak semata-mata fikih ya. Pendekatan apa-apa itu kan kayak kacamata akidah. Apakah ada kurang iman gitu? Apakah atau sebaliknya memang di situ ada kedoliman. Seperti ini sekaligus saya tanya. Saya menanggapi dalam sebuah penelitian terhadap kekerasan dalam rumah tangga, baik verbal, fisik, terhadap istri dan anak. Sudah hilangnya sakinah, mawaddah, warahmah dalam beberapa hukum dalam pernikahan yang seperti ini. Maka biasanya itu ada diutus ahlan keluarga dari suami dan keluarga dari istri untuk bertemu dulu. Kita Musa ini mau lanjut apa enggak ini gitu ya. Jadi ada wakil dari istri, wakil dari suami itu bermusyawarah. Nanti datang ke hakim. Dari sebagian besar kasus yang sampai ke hakim agama, itu juga tidak semuanya jadi cerai. Ketika dimediasi, kadang di kita itu karena budaya komunikasi kita buruk ya, tidak mau menyatakan apa yang diinginkan. Istri itu kalau nggak ngomong, kadang suami nggak paham, gitu kan? Suami nggak ngomong, istri nggak paham. Maka tadi yang disampaikan Ustaz Muji betul, suami istri itu harus bisa ngobrol. Saya kasih satu kriteria yang mungkin penting. Cari pasangan yang enak buat ngobrol. Yang salah satu bentuk hal yang sebenarnya itu lahun, tapi kalau dilakukan bersama istri itu baik saja. Ngobrol kemana gitu, jalan-jalan. Jadi jangan hanya melulu ngurusi pekerjaan harian, ngurusi anak, tapi lupa membangun hubungan yang sehat. Menyayangi diri sendiri itu penting. Jadi kadang orang itu fokus kurang melakukan hak dan kewajiban pada suami, sebaliknya suami apa hak dan kewajiban. Orang kalau bisa menyayangi diri sendiri, dia akan mudah menyayangi orang lain. Kalau dia nggak ingin dirinya terdolim, dia nggak akan dolimi orang. Gitu. Karena ada kalanya, misalnya dulu kuat ya, kalau saya sering baca kuat itu, ada kalanya orang bilang aku cinta padamu, tapi maksudnya adalah cintailah aku. Jadi kadang ada yang tipe, karena hubungan itu kalau di dunia kerja itu ada yang agresif, ada yang submisif, ada yang asertif. Jadi hubungan yang agresif itu ngambil hak orang. Kalau yang submisif itu yang ya dia itu didolimi diem aja gitu. Nah yang asertif itu dia bisa proporsional. Dia tahu hak dan kewajiban. Dia tahu mana haknya, mana hak orang lain, mana kewajiban dia, mana kewajiban orang lain. Jadi jangan juga istri ngapalin kewajiban suami hak istri. Jadi kalau pengajian itu kadang Ustadz juga menyesuaikan, kalau zamannya ibu yang disampaikan adalah kewajiban istri, hak suami. Kalau sama bapak-bapak ya kewajiban suami, hak istri. Nah, tujuannya apa? Ya biar proporsional. Tadi yang Bu Yukiko, ya tadi ya kembali ke soal apakah ada masalah dengan pendidikan tarbiyah atau dalam maka termasuk Ustadz aktivis kemudian bercerai. Perceraian itu boleh kalau itu pintu yang menjadikan kebaikan. Tetapi kalau perceraian karena nafsu itu nggak boleh. Jadi manakah perceraian yang hari ini bermasalah ya karena memang motifnya itu bukan kebaikan. Jadi niat itu penting. Niat itu penting. Yang membedakan suatu itu kebaikan atau tidak ya apakah dia diniati dengan ada tadi saya sampaikan di bagian akhir ya. Subutul khair al-ilahi. Jadi apakah ada kebaikan ilahiyah yang diinginkan dari baik pernikahan atau perceraian. Jadi agama kita itu tidak menutup pintu cerai itu yang mungkin di agama lain tertutup. Di agama kita dibolehkan. Tetapi apakah pintu itu semena-mena segampang itu diambil? Ya kan nggak begitu juga kaidahnya. Ya. Maka ini kan sebenarnya orang dagang, tapi nggak tahu fikih muamalah. Dan banyak orang berumah tangga, tapi tidak belajar tentang fikih rumah tangga. Sehingga hal-hal yang terjadi. Orang ngaji, cuma diajari motivasi. Nah itu kan masalah. Nggak diajari fikih tentang rumah tangga, nggak paham hak-hak, kewajiban. Sehingga orang itu, kata Umar bin Khattab, kalau orang nggak belajar fikih, dia akan melakukan riba di pasar. Orang kalau nggak belajar tentang ilmu, ya, dia akan melanggar batasan-batasan yang dia harusnya tidak boleh dia langgar. Meskipun dia ngaji, meskipun dia tampilannya religius. Wallahu a'lam bishawab.
Saya kembalikan ke moderator. Oh iya. Oke, terima kasih banyak Pak Hanif. Ini masih ada pertanyaan Pak dari Mbak Evi Sylvia. Apakah dalam sebuah pernikahan yang di dalamnya terdapat KDRT, baik kekerasan verbal maupun fisik terhadap istri dan anak, menandakan sudah hilangnya sakinah, mawadah, warohmah dalam keluarga tersebut? Terus bagaimana hukum pernikahannya? Satu lagi, pertanyaan tambahan dari Mbak Siti. Terima kasih atas penjelasan kriteria religius 3 komponen akidah, akhlak, sama ibadah. By the way, yang tentang menyempurnakan setengah agama itu istilah setengah tubuh, bagian atas dan bawah, atau mungkin Ya. Kurang lebih seperti itu, Pak Hanif, silakan. Oh ya, jadi yang KDRT, saya tidak bisa memberikan jawaban generik atau jawaban yang ini apa namanya harus begini, enggak. Masalah rumah tangga itu tidak bisa didekati dengan hitam putih. Setiap kasus itu unik dan setiap kasus juga perlu diselesaikan oleh ahlinya. Ya. Jadi KDRT-nya yang seperti apa? Apakah mengancam nyawa? Apakah itu bentuk pendidikan atau itu bentuk siksaan atau itu bentuk apa? Ini perlu diperjelas secara rinci sehingga kita tidak menjawab yang jawaban itu, mohon maaf, kadang bisa mencelakakan yang bersangkutan. Ya. Jadi saya nggak berani berfatwa saja. Apakah hukum pernikahan seperti itu? Yang jelas begini. Pernikahan itu ada rambu-rambunya. Dan kadang ada juga tanda bahwa dia memang sebaiknya berhenti. Maka saya sarankan hubungi ahli pernikahan terdekat, ahli agama, ahli psikolog. Kalau perlu ke psikolog, datang aja ke psikolog, nggak masalah. Mungkin ada masalah trauma masa kecil dari salah satunya, sehingga dia akrab dengan kekerasan. Yang itu perlu disembuhkan. Dan ada kalanya istri itu bisa memilih, apakah memilih bersabar atau memilih saya nggak kuat lagi daripada nanti saling mendolimi, boleh. Tetapi ini kan masalahnya itu masalah yang ilmu ya. Jadi selain masalah praktikal juga masalah praktek pernikahan juga masalah keilmuan. Apakah ada ilmu yang belum diterapkan dalam rumah tangga tadi? Apa namanya? An-nasu aduun majahilau. Manusia itu musuh apa yang tidak dia ketahui. Ada kalanya dia merasa didik istri harus mukul dan pukulan yang menciderai. Ini kan masalah ilmu, perlu diselesaikan itu juga itu kan. Nah, dia punya dalil seperti yang disampaikan Pak Irman, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, sehingga dia semena-mena terhadap istri. Ya. Pada wasiat Nabi yang terakhir menjelang beliau wafat kan Anissa. Perhatikan para wanita, perhatikan wanita. Artinya kita harus punya rahmah ya. Jadi hak itu tidak terus semena-mena kita gunakan, sebenarnya kita melalaikan kewajiban. Jadi apakah status pernikahan seperti itu? Ya sekali lagi saya nggak berani menjawab ya karena tidak absolut ya, harus ditafsir, harus dirinci penyebabnya. Apakah istrinya nusus? Ya, nusus itu melakukan perbuatan yang sudah mendekati perzinahan atau apalah yang nusus sifatnya pengkhianatan begitu ya, atau yang lainnya, atau kebiasaan suamika. Nah itu perlu dirinci. Maka sebaiknya konsultasi kepada ahlinya, jangan sembarang orang cerita ya. Nanti kalau cerita jadi aib keluarga dibuka kemana-mana, jangan nggak dapat solusi ya. Pak sampaikan kepada ahlinya. Kemudian apakah tadi menanggapi Mbak Siti, apakah itu setengah tubuh atas? Ya, kalau saya memahami nggak begitu. Bahwa menikah itu menutup pintu kemaksiatan. Maka harus diikuti dengan melaksanakan ketaatan di dalam setelah menikah. Jadi nggak terus, oh sudah fine ya, sudah selesai gitu, enggak. Setengahnya digunakan menikah, setengahnya diisi ketaatan gitu. Jadi nggak yang bawah tubuh atas, nggak begitu. Jadi sifatnya lebih bahwa namanya taat itu ya meninggalkan maksiat dan melaksanakan ketaatan. Kalau orang menikah berarti dia melaksanakan sunnah Nabi yang pertama, kemudian dia menutup pintu zina ya, maka harus diisi berikutnya dengan yang lainnya. Kalau orang tidak menikah ya, otomatis
pintu kemas itu nggak langsung dimasuki, belum, tapi itu masih open. Dia harus tutup pintu, sedut dari dia harus menutup bahwa itu diusahakan. Namanya manusia berikhtiar. Adapun ada yang belum menikah, ya bukan berarti dia ahli maksiat ya, tetapi dia perlu lebih menjaga diri. Rasulullah memberi saran ya banyak berpuasa sehingga dia lebih terkontrol syahwatnya. Begitu. Oke, alam. Mungkin ada bisa mencari tambahan tentang apa yang ditanyakan tadi kepada ustadz-ustadz yang lain. Ya. Jazakallah khairan, Pak Hanif. Ya. Di sini ada tanggapan dari Ibu Hafni. Jazakallah khairan, Ustadz Hanif. Temanya menarik, indah, dan perlu. It's about eternal love. Love is the power. Ar-Rahman Ar-Rahim. Mungkin dari Bu Hafni mau memberikan sedikit tanggapan dan refleksinya. Boleh, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, alhamdulillah Mbak Bisa, Ustaz Hanifnya menyajikan eternal love. Love is my word. Is my word. Itu from Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Seluruh konsep kehidupan saya is about love. Bahkan kepada orang yang benci kepada kita saja, itu kita harus show we love him or we love her or we love them gitu. That's my life concept and my family concept. Jadi tidak ada orang yang tidak kita beri love gitu. Karena love itu bukan dari kita sebetulnya. It's not from us. It's from Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman seperti yang tadi Ustadz bilang Ar-Rahim. Apalagi sudah menjadi suatu keluarga. Nah, tapi ada yang sekarang suka mengarang-arang cerita dan suka mencari alasan-alasan dan suka menghujat-hujat aturan yang Allah sudah buat di kitabnya itu dan di contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah di dalam hadis beliau. Jadi kalau tadi saya sudah tulis juga di situ ya, kalau saya senang banget ya, minggu yang lalu juga Ustadz Guru juga membahas tentang nikah autopilot ya, walaupun tidak sepenuhnya bisa mengikuti karena ada acara nikahan di depan rumah, ini pas banget gitu. Terus hari ini lanjut eternal love, makanya supaya mudah-mudahan ya minggu depan bulan Juli ini the month of love gitu, itu kalau bisa bulan minggu depan semoga ada yang bisa juga ustadznya tentang so what's the product of love, following eternal love yang berdasarkan nikah autopilot. Nah, ini mungkin hubungannya dengan anak ya, itu satu harapan. Terus kalau menurut saya nikah itu memang ya sunnah gitu, dia sunnah gitu. Ikutin Rasulullah tadi Ustadz juga bilang ya, dan sunnah dan juga untuk tadi Ustadz bilang untuk menghindari maksiat gitu ya. Apakah mereka yang tidak melakukan maksiat itu lalu tidak menikah ya boleh-boleh saja, kembali lagi ke rumus asalnya itu sunnah gitu ya kan. Nah kemudian nafkah, tadi juga ada pertanyaan juga dari sahabat Filah tadi bahwa banyak terjadi karena yang laki-lakinya sibuk baca kitab atau perempuannya sibuk pengajian ke sana ke sini, nggak ngurus rumah tangga secara perfect sesuai keinginan suami misalnya gitu, terus atau suami sibuk baca kitab sebab sibuk ceramah-ceramah atau sibuk ngajarin orang lain sementara tidak memberikan rasa sakinah, mawadah dan rahmah itu kepada istri dan anak dan keluarga misalnya. Kalau menurut saya perkara nafkah itu ada beberapa ya yang ini. Satu itu memang kewajiban gitu. Kewajiban suami menafkahi istri. Jadi kalau saya masih kuliah tuh masih ingat ya teman-teman saya karena kuliahnya di Jakarta, ketemu teman semua dari beberapa daerah ya itu gitu kan. Jadi kalau yang saya dapat gitu dari
keluarga itu bahwa suami itu wajib menafkahi istri, bukan harta suami harta istri, bukan. Suami punya harta, tapi wajib menafkahi istri. Nggak boleh istrinya, misalnya kalau memang dia mampu untuk istrinya dandan seperti ini, harus dikasih. Untuk beli ini harus dikasih gitu. Jadi menafkahi itu kewajiban. Bukan semua harta istri suami, harta suami, harta istri, lalu penghasilan suami, penghasilan istri juga gitu. Jadi nanti untuk ongkos setiap hari aja kerja, suami harus minta sama istri. Itu di dalam apa namanya, is not Islamic ya. Menurut keluarga-keluarga kita seperti itu. Jadi yang wajib itu adalah memberi nafkah. Seberapa? Sesuai kemampuan gitu. Jadi supaya tidak ada apa namanya, memaksa-maksakan ya, enggak boleh juga dipaksa-paksa orang laki-laki semua mana blok gajimu. Ya, it's not Islamic ya, it's not Islamic gitu. Tapi tradisi ya. Kemudian keterbukaan itu penting ya, keterbukaan. Ya seperti kami kan juga ada anak pertama sudah menikah ya gitu ya. Jadi apa-apa yang keterbukaan suaminya, jadi anak saya misalnya kepada istrinya dia terbuka, terus malah apa-apa yang anak berikan pada ibunya itu yang ngurus istrinya justru ya, gitu ya. Itu di keluarga memang diterapkan seperti itu. Jadi enggak ada. Lalu apakah anak suami enggak punya uang sendiri gitu, dia mau beli apa, dia mau membantu teman-temannya gitu. Misalnya ini apa, waktu kemarin liburan Juni itu kan full enggak bisa ikut ini ya karena anak cucu di sini itu gitu. Ya ada teman-teman sama di Jepang ke masjid tiap pagi, Mam. Musim dingin juga ke masjid. Jadi putra percaya sama dia katanya misalnya gitu kan. Jadi putranya dia mau beli rumah, pinjam uang, tapi pinjamin aja misalnya kayak gitu kan. Itu dia enggak, bukan uangnya terus minta ke istrinya, uangnya ada dia, tapi dia terbuka cerita sama istrinya. Ini teman ayah, apa akidahnya, ibadahnya ya yakin banget karena waktu di Jepang itu dia biar musim dingin juga ke masjid pagi-pagi subuh-subuh gitu. Jadi keterbukaan penting. Itu salah apa bukan apa ya, bukan nggak boleh gitu, tapi terbuka aja. Kalau misalnya istri punya pandangan kan istri bisa menyampaikan. Tapi hati-hati misalnya gitu ya, minjamin uang sekarang itu kalau istrinya merasa juga itu uang yang keluarga udah dicukupi, uang untuk anak untuk semua udah dicukupi, terus itu juga amalan baik nolong orang, apalagi orang yang rajin ibadah, rajin ke masjid misalnya gitu kan, dan juga bukan untuk hura-hura, untuk beli rumah, itu rumah untuk dia tinggal sama keluarganya di Jakarta misalnya, itu kan suatu amal baik ya misalnya. Jadi keterbukaan, kuncinya cuma mau ngomong keterbukaan. Terus keikhlasan gitu. Kalau dipaksa-paksa nggak ikhlas gitu. Ya misalnya saya apa namanya, jadi suami harus ikhlas dan istri harus ikhlas. Keikhlasan suami memberi, uangnya berkah buat keluarga, buat istri. Dan keikhlasan istri menerima seberapapun dari suaminya, misalnya apa namanya, kayak ada teman saya itu ya, dia penghasilannya sekarang mungkin sebulan itu hampir 200 juta ya bulanan gitu. Suaminya hanya punya penghasilan 10 sampai 15 juta gitu ya kan. Cerita saya bilang, saya bilang begini aja sederhana, emang uang buat apa? Ya saya sudah tua, saya bilang kan, saya merasa lalu buat apa? Lalu rumah buat apa? Lalu uang buat apa? Karena at the end of the story is not what we want gitu loh. Saya nggak mau tuker gitu ya kan, bahwa tanah di sana, rumahnya di sana itu apa namanya dinikmati semuanya. Nggak sempat. Ini bolak-balik rumah di sini banyak tinggal misalnya karena anak berdua orang belum menikah, jadi kita juga harus lihat-lihat dia gitu kan misalnya. Itu aja kita nggak bisa nanti mengatur. Kalau misalnya semuanya distandarkan kepada uang, wah saya malu, suami saya penghasilannya hanya 10 juta, sementara saya hampir 200 juta sebulan gitu ya kan. Saya bilang mungkin introspeksi diri aja. What's the money for? What the house is for? What the apartments yang ada 5, 6, 7 tuh, what is it for? Nah, untuk apa? Untuk apa? For you. Gitu. Ya nanti saya sedekahkan. Ya silakan, sedekahkan sekarang, enggak nanti. Nanti kalau kamu meninggal, lalu untuk siapa? Nah, ya gitu. Itu ikhlasan itu pentingnya. Lalu cerai. Ada juga sekarang di karang-karang cerita yang tidak syar'i menurut saya. Ya, tapi pendapat saya enggak betul ya. Saya bukan ustazah juga. Tidak syar'i. Lalu dibuat-buat seolah-olah bercerai itu enggak boleh gitu. Ya kan.
cerai itu, kalau menurut saya cerai itu sesuai syariah itu bukannya enggak boleh, bisa harus, bisa wajib, ada macam-macam tingkat-tingkatan cerai itu disyariahkan. Nah, gitu seperti yang Ustadz tadi juga bilang, kalau udah merasa enggak ini ada sekarang ini anak salah satu guru saya gitu ya kan, curhat kerja suami di salah satu bank swasta kenal gitu ya kan. Nah, itu udah 4 tahun enggak pulang, bilangnya lagi dinas di luar, tapi ternyata hanya bekerja di Jakarta dan ternyata kehidupannya astagfirullahaladzim, ya nggak usah cerita. Saya bilang ini guru ngaji saya, anak guru ngaji saya gitu loh. Jadi ya Allah, ini benar-benar di depan mata bahwa riba itu berpengaruh, itu bisa mematikan, itu memang saya melihat sekarang ini. Ini kisah mulai dari 3 bulan terakhir lagi jadi percakapan itu. Nah, jadi bercerai itu menurut saya sangat-sangat sah menurut syariah gitu. Enggak usah ragu-ragu. Kalau ya ini cerai aja enggak masalah. Nanti bagaimana siapa yang mengatur kehidupan ini bukan istri suami, Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau mencari alasan untuk bercerai karena bukan syariah itu baru problem gitu. Tadi ya Ustaz ini bilang ya. Lalu Al-Quran bilang loh, itu harus dikembangkan ayatnya menurut saya, ya kan menurut saya. Dan dari pengalaman-pengalaman ya. Nah itu bahwa salah satu ayat Al-Quran atau bisa bilang apa Anissa gimana gitu ya. Nah itu bahwa orang wa iyatafarraqa ya kan yumnillah gitu lah. Pokoknya apabila mereka berpisah, Allah akan mengayakan masing-masingnya. So divorce is okay. Jangan dijadikan alasan-alasan wah apa namanya tuh banyak terjadi apa-apa karena suami hijrah, karena istri hijrah, karena anak hijrah. No, ini hanya alasan-alasan orang untuk mencari menghujat-hujat dalil-dalil yang sudah jelas di dalam kitab. Allah akan mengayakan, berpisahlah. Kalau udah tidak sesuai lagi, tidak bisa lagi sakinah, tidak bisa lagi mendapat mawadah, tidak bisa lagi rahmah itu samara itu, pisah is better. Tapi kita kembali lagi pada Ustaz Noman Ali kan bilang, ya itu orangnya berpikir atau tidak gitu ya kan. Ya, terus kemudian sabarnya sudah cukup atau belum. Ya nggak boleh ada masalah gini langsung di ini. Karena memberi maaf itu lebih baik. Sabar itu lebih baik. Sabar aja dulu. Nah, ya itu aja apa maksud saya sharing pengalaman-pengalaman yang pernah dialami gitu ya kan, yang ada yang batu-batu dekat ini termasuk yang tetangga saya depan rumah, ibu teman depan rumah saya yang disebut namanya itu second married, tadinya married sama orang sesama agama tapi masuk Islam, waktu menikahnya masuk Islam, dapat anak 4, udah gede-gede semua, anaknya sudah pada yang bungsu saja udah kuliah ya, udah ada yang udah menikah udah pada bertempat di luar negeri, second married, mereka happy sekali, saya senang gitu. Dan itu makanya saya berpisah sampai suami pertama itu kan harus second married sama orang kampung Ustadz Hanif itu tuh orang Purwokerto. Nah saya melihat pancaran kebahagiaan, saya bilang, Bu, ibu ini kok seperti Michiko namanya besar, kok just looks like Michiko, saya bilang gitu kan, apa namanya, segar gitu wajahnya itu, beda sama sebelumnya gitu, karena kan ya yang bisa mohon maaf banyak salahnya, tidak ada dalil-dalilnya, mungkin Ustadz kita yang melengkapi dalilnya. Makasih Mbak Aziza, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Oke, Pak Hanif, mungkin di sini masih ada nggak ya? Kita lihat dulu. Ada tambahan lagi nih Pak Hanif dari Mbak Yukiko. Bagaimana orang-orang yang menikah tetapi nggak mau punya anak? Istilahnya child free ya. Child free. Tren hari ini kan. Tren ya. Terima kasih. Ini child free ini memang gini ya. Sebenarnya kan kalau kita petakan itu filosofinya itu soal materialisme. Jadi ini soal cara pandang. Memang kalau di orang tua hitung-hitungan gitu ya, punya anak sehari ini tuh besar ya, bisa miliaran tuh habisnya itu kan. Padahal bisa buat
jalan-jalan ke luar negeri, bisa beli rumah, beli macam-macam gitu. Tapi kalau orang tua Muslim yang punya akidah Islamiyah, beribadah, berakhlak gitu, mikirnya nggak gitu ya, mikirnya nikah itu ibadah. Orang naik haji itu kalau dipikir uang juga eman-eman itu kan, ratusan juta kalau yang furoda, yang plus juga di atas 100, yang reguler juga ada orang desa, petani, nggak punya apa-apa, naik haji begitu. Jadi kalau orang mikirnya ibadah cari ridho Allah, ya nggak hitung-hitungan. Punya anak itu kan cari amal jariah, karena dengan dia punya anak, ada yang melanjutkan keturunan, ya. Itu semua perlu usaha itu. Orang berwakaf, amal jariah. Orang cari ilmu itu susah. Mengajarkan ilmu, dengan ilmu itu banyak orang mendapat pencerahan, beramal, dia amal jariah. Dia punya anak, dididik dengan baik. Anak itu nanti jadi anak soleh, dia mendoakan orang tua juga amal jariah. Jadi child free ini bertentangan dengan akidah Islamiyah, ya, dan juga berangkat dari filosofi yang salah. Ya. Kecuali memang tidak dikaruniai anak, karena sekali lagi ini kan soal iman ya, pada kodok dan kodok. Ada orang tidak dikaruniai pernikahan seumur hidupnya, tapi hatinya tidak membenci pernikahan begitu. Ada orang menikah nggak dikaruniai anak, tapi dia pengen punya anak karena Rasulullah suka dengan banyaknya umat beliau. Jadi jangan remehkan kuantitas ya. Kita umat Islam di Indonesia ini bisa nyaman karena jumlah kita banyak. Ya, ini salah satu sekualitas apapun, kuantitas itu penting. Kan Rasulullah juga membanggakan banyaknya umat. Gitu. Dengan kita menikah menjadi wasilah banyaknya umat Nabi. Tapi juga kita pikirkan kualitas, ya, keberkahannya begitu. Ya, jadi child free sekali lagi itu berangkat dari filsafat materialisme yang memandang hitung-hitungan ya, hitung-hitungan. Oke, kemudian tadi saya menanggapi tentang hukum cerai. Saya kutipkan saja, saya juga nggak berani berpendapat sendiri ya, tentang apa hukum talak. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan talak boleh jadi ada yang haram, ada yang makruh, ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang boleh, gitu ya. Yang haram atau bid'ah kata beliau, ya. Yaitu talak yang tadi ya, yang bukan karena alasan yang dibolehkan ya. Kemudian talak yang makruh tanpa sebab. Kan ada orang talak karena dia pengen pasangan lebih baik gitu, jadi cantik lebih apa, itu nggak boleh. Atau nggak ada sebab apa-apa, bosen nikah gitu kan, makruh ya, nggak boleh gitu ya. Kemudian ada yang wajib karena sudah tidak mungkin lagi untuk bersatu atau meneruskan pernikahan, atau salah satu murtad. Itu juga wajib. Itu dipisahkan oleh hakim itu. Kalau salah satu murtad, itu pernikahan itu sudah rusak. Ya, karena tidak boleh wanita muslimah menikahi laki-laki non-muslim. Kalau awalnya dia muslim murtad, maka itu harus dipisahkan oleh hakim. Kemudian itu wajib malah itu. Talak yang sunnah, yang itu karena istri tidak menjaga kehormatan, tidak memperhatikan perkara yang wajib dalam agama, tidak sholat 5 waktu, dan sulit diingatkan. Kalau masih bisa diingatkan, diingatkan. Ya, kalau sudah sampai pilar agama itu ditinggalkan, meremehkan, bahkan orang kalau sudah meninggalkan sholat, pasti dia akan juga mengajak pasangannya, atau menghina pasangannya yang sholat. Begitu. Nah, itu sunnah itu. Kayak gitu itu sebaiknya bisa. Kemudian yang boleh ya, nah, ini sini istri berakhlak, bertingkah laku jelek, mendapat efek negatif terus dengannya tanpa bisa meraih tujuan dari menikah. Jadi kalau tujuan pernikahan sudah tidak bisa tercapai, itu dibolehkan untuk talak. Tapi hari ini bermudah-mudah talak itu juga madrotnya besar. Dan bersulit-sulit menikah itu juga madrotnya juga besar. Maka permudah nikah, persulitlah talak. Juga persulit juga pintu-pintu keharaman yang lain. Begitu, Mbak Aziza. Nah, ini tadi Oh ya. Ya, terima kasih banyak sekali lagi buat para penanya dan tadi untuk Bu Hafni dan Bang Muji juga. Mungkin terakhir kali Aziza bacakan dari Bang Muji nih. Setiap perselisihan di dalam keluarga akan selalu ditawarkan oleh syaitan
dengan perceraian. Setan akan membuat kita lupa dengan kebaikan pasangan, sehingga di dalam diri merasa bahwa perceraian merupakan jalan yang tepat. Dan kebanyakan para istri yang pertama kali termakan oleh tawaran setan. Makanya banyak kalimat serupa, ceraikan saja aku. Dari dulu kau tidak pernah berubah. Saya tidak pernah bahagia denganmu, saya tidak pernah melihat kebaikan darimu. Kalau nggak salah ini ada hadisnya itu ya, yang tidak pernah melihat kebaikan. Akhirnya dengan kata-kata begini, laki-laki mulailah main tangan. Itulah kenapa istri harus menjaga lidah dan suami harus mampu menjaga tangannya. Ya, mungkin segitu penutupnya. Ya. Sekarang penutupnya dari kalimat penutupnya, closing statementnya dari Pak Hanif deh. Ya, kita tutup dengan baca doa saja ya. Oh, baca doa ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-hadini asali al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, teman-teman, kita sudah sama-sama menutup kegiatan ini. Dari saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.